Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, bentar lagi udah mau Natal. Yang pastinya teman-teman udah mulai cari-cari resep nih beraneka ragam, kue-kuean, kue lapis, cake, kue kering ataupun apa aja yang teman-teman pengen buat di hari Natal nanti. Dan kali ini aku pengen share resep buat teman-teman semua lapis legit full kuning telur. Jadi di sini aku pakai 15 butir kuning telur dulu ya teman-teman. Jadi kita buat yang ekonomis dulu. Dan untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapkan semuanya. Ada margarin sebanyak 200 gram, kemudian kuning telurnya 15 butir, 100 gram gula halus, 1 sendok makan tepung terigu dan 50 gram susu kental manis. Nah, ini semua bahan-bahannya dan sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Nah, kali ini sedikit berbeda cara pembuatannya ya teman-teman. Sebenarnya sih sama, cuman ada yang tanya ke aku, gimana Ci kalau kuning telurnya kita kocok dulu dan setelah itu baru kita kocok margarin ataupun butter supaya kita tidak susah-susah mau cuci pengocoknya lagi. Ya boleh teman-teman, untuk lapis legit nggak apa-apa ya kita kocok kuning telur dulu, tapi untuk kue lain tidak bisa ya teman-teman, karena kuning telur yang udah dikocok sampai mengembang kental berjejak itu harus segera dicampur dengan bahan lain. Tetapi untuk lapis legit itu masih bisa ya teman-teman. Jadi di sini aku mau kocok kuning telurnya dulu ya teman-teman. Kita campurkan kuning telur dengan gula halus. Nah, setelah gula halusnya kita campurkan ke kuning telur, kemudian ini kita kocok kuning telurnya pakai speed yang rendah dulu ya teman-teman sampai gula halusnya larut. Baru setelah itu kita pakai speed yang paling tinggi yang nomor 5. Di sini aku pakai hand mixer. Jadi ini kita kocok kurang lebih 5 sampai 6 menit dan sampai kuning telurnya mengembang dan juga kental. Lalu kalau kuning telurnya ini udah kental dan juga putih mengembang, kemudian masukkan bahan kering. Di sini aku pakai terigunya 1 sendok makan aja ya teman-teman, kurang lebih 10 gram. Dan ini kita aduk lagi hingga tepung terigunya larut dan tercampur dengan adonan kuning telur. Nah, ini kita aduknya sebentar aja, pakai kecepatan yang paling rendah. Kalau sudah, kuning telurnya ini kita sisihkan dulu. Dan teman-teman bisa lihat ini kental ya konsistensinya. Oke, sekarang kita lanjut. Masukkan kental manis ke dalam margarin. Nah, teman-teman, ini tadi pengocoknya kita habis pakai untuk mengocok kuning telur. Ini nggak apa-apa, langsung aja kita pakai untuk mengocok margarin. Jadi nggak ada pengaruhnya apa-apa ya teman-teman. Dan margarinnya nanti juga bisa mengembang saat kita kocok. Tapi sebaliknya, teman-teman jangan gunakan pengocok yang habis teman-teman pakai mengocok margarin ataupun butter dan kalian gunakan langsung untuk mengocok kuning telur. Itu kenapa nanti kuning telurnya nggak bakalan mengembang karena kena lemak dari margarin ataupun butter ya. Nah, jadi ini butternya atau margarinnya mau kita kocok hingga mengembang, putih dan juga lembut. Nah, teman-teman, ini margarinnya sudah mengembang. Nah, ini kita mematikan mixer dulu. Teman-teman bisa lihat konsistensinya lembut banget, creamy dan juga ringan ya. Oke, sekarang kita mau campurkan margarin ini ke dalam kuning telur. Nah, ini kuning telurnya sama sekali tidak cair ya teman-teman, masih kental. Langsung aja kita campurkan margarin ke dalamnya. Kemudian di sini aku mau campur kedua adonan ini dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah. Dan ini kita aduk hingga adonannya homogen, artinya antara butter ataupun margarin dan juga adonan kuning telur
bisa benar-benar tercampur merata dan tidak ada gumpalan dari margarinnya. Oke, kalau ini sudah, kita matikan mixer ya teman-teman. Kemudian adonan ini sudah siap kita panggang dan teman-teman bisa lihat adonannya lembut dan juga kental banget ya. Nah, teman-teman, di sini aku punya dua buah loyang dan nanti aku mau gunakan salah satunya, dan ini aku mau kasih tahu teman-teman di sini kan kita buatnya hanya 15 butir kuning telur. Jadi teman-teman bisa gunakan loyang ini ukuran 18 kali 10 kali 7 cm atau loyang diameter 17 kali 7 cm. Jadi kalau kalian buatnya ini setengah resep, kalian bisa pakai loyang yang lebih kecil supaya kuenya itu terlihat lebih tinggi. Oke ya teman-teman, ngerti ya. Jadi ini aku mau pakai salah satunya nanti antara loyang persegi panjang ataupun loyang diameter bulat ini. Oke teman-teman, di sini aku lebih pilih pakai yang loyang bulat ya teman-teman, karena lebih gampang nanti saat kita menekan kue lapisnya. Dan di sini loyangnya udah aku olesi dengan margarin di bagian dasarnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk di bagian tepinya jangan dioles apa-apa ya teman-teman, supaya pada saat nanti kalian panggang adonannya ini tidak akan terpisah dari bagian tepi loyang, sehingga pada saat kalian tuang adonan mentah nanti akan mengalir ke tepi dan adonannya itu bisa mentah ya teman-teman, jadi tidak terpanggang gitu. Oke, kalau sudah, kemudian di bagian dasar loyang ini harus dialasi dengan baking paper atau kertas baking. Kemudian setelah dialasi dengan kertas baking, kita olesi lagi dengan margarin, ini tipis-tipis aja. Dan ini loyangnya udah selesai teman-teman. Sekarang kita mau tuang adonannya. Nah, karena ini loyangnya kecil, cuman diameter 17 cm. Di sini aku timbang adonan per layernya ini sebanyak 50 gram ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau lebih tipis lagi, kalian bisa timbang takarannya 40 gram. Oke, ini adonannya udah aku tuang ke dalam loyang. Kemudian ini diratakan ke seluruh dasar loyang. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ratakan. Kemudian karena di sini aku pakai oven gas, jadi aku letakkan loyangnya di rak yang paling atas dan ini kita panggang dengan api atas bawah kurang lebih 10 menit karena ini adonannya tipis dan juga kecil. Dan kalau setelah 10 menit dan teman-teman bisa lihat di bagian tepinya ini sudah kecoklatan, artinya sudah matang dan sudah kering. Sekarang kita letakkan loyangnya di rak yang paling bawah dan ini kita panggang dengan api atas kurang lebih 1 menit supaya warna permukaannya ini kuning kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini kita angkat ya teman-teman, kita keluarkan dari oven. Kemudian kita tuang lagi adonan lapis legitnya, dan ini kalian harus takarannya sama ya supaya setiap layernya juga sama tinggi, sama besar dan juga rapi ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk adonan yang berikutnya ini kita panggang cukup dengan api atas saja dan suhunya ini aku turunkan menjadi 150 derajat Celcius. Dan ini kita panggang kurang lebih 5 menit hingga matang dan permukaannya kuning kecoklatan. Dan ini kurang lebih sudah 5 menit. Teman-teman bisa lihat di bagian permukaannya juga sudah warnanya merata, kuning kecoklatan. Kemudian ini kalian boleh tusuk-tusuk dengan penusuk sate dan ditekan-tekan dengan penekan lapis ya teman-teman, supaya lapisannya ini padat dan juga rapi. Nah, setelah itu kita tuang lagi adonannya. Dan ini kita panggang lagi dengan api atas hingga matang. Lakukan sampai adonannya selesai ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lapisan yang terakhir dan teman-teman bisa lihat adonannya itu masih bagus dan tidak berminyak ya. Kemudian ini kita sebelum dituang dengan adonan yang baru, kita tekan-tekan dulu dengan penekan lapis. Kemudian kita tuang adonannya dan ini adonan yang terakhir. Kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan kue lapisnya ini. Lalu kita panggang lagi dengan api atas hingga matang. Oke teman-teman, ini lapisan yang terakhir juga sudah matang dan ini lapisnya sudah selesai kita buat. Sebelum kita dinginkan, kita tekan dulu dengan penekan lapis ya, supaya lapisannya lebih rapi dan lebih padat. Kemudian kue lapisnya ini kita diamkan hingga uap panasnya hilang. Nah teman-teman, biasanya lapis legit yang sudah dingin ini di bagian tepinya akan terlepas sendiri dari loyang. Sekarang aku mau keluarkan langsung dari loyangnya. Kemudian kita lepaskan juga baking papernya. Dan ini aku beri alas dengan plastik ya teman-teman, supaya loyang atau piring aku gunakan ini tidak berminyak. Kemudian kita balikkan dan teman-teman bisa lihat ini kue lapisnya lembut banget ya. Sekarang kita mau ukur tingginya berapa. Teman-teman bisa lihat kurang lebih 4 cm ya teman-teman. Nah untuk diameternya ini setelah kuenya dingin kurang lebih 14 cm. Nah sekarang saatnya kita potong, kita lihat bagian layernya ini. Nah teman-teman, ini dia bagian lapisan dalamnya. Dan ini teman-teman, serius lembut banget, kuenya enak banget. Kalian cobain deh, jadi bisa tahu rasanya seperti apa. Dan ini aku sebut dengan lapis legit mini ya teman-teman. Next aku mau buat video untuk lapis legit yang menggunakan 20 butir kuning telur. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang udah menonton. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Leni Somet. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.